Kepolisian Negara Republik Indonesia genap berusia 78 tahun. Menginjak usia 78 tahun, Polri diharapkan mampu bertindak lebih tegas dan profesional. Hasil survei Litbang Kompas pada 18 hingga 20 Juni 2024 menunjukkan 73,1% responden menilai positif citra Polri. Citra Polri mengalami naik turun dari Oktober 2021 ada di angka 77,5%. Di Januari 2022 di angka 74,8%. Lalu turun di Juni 2022 di 65,7%. Kemudian di Oktober 2022 turun di 48,5%. Januari 2023 sedikit naik 49,9%. Di Mei 2023 ada di 61,6%. Agustus 2023 ada di 66,8%. Desember 2023 naik di 71,6% dan terakhir di Juni 2024 di angka 73,1%. Dalam survei yang sama, masyarakat juga punya harapan terhadap Polri. 27,4% lebih tegas menegakkan hukum, 19,4% bersikap lebih adil, 17,4% lebih mengayomi, 17,3% lebih berintegritas dan profesional, 10,3% kinerja semakin baik, dan 6% berharap pelayanan lebih cepat. Presiden Joko Widodo mengapresiasi citra Polri yang membaik. Presiden berharap Polri bisa lebih profesional dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan masalah. Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya. Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri. Tapi di sisi lain, artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk Polri. Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis. Harus menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku kejahatan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf jika masih ada kekurangan di Polri. Kapolri berjanji membuka ruang kritik dari masyarakat. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana saat ini masih ada sejumlah kasus yang jadi sorotan publik, yaitu kasus kematian Vina, serta kasus Afif Maulana, anak 13 tahun di Sumatera Barat yang diduga tewas disiksa polisi karena terlibat tawuran. Kepolisian diharapkan mampu menyelesaikan sederet kasus hukum dengan transparan dan adil demi mempertahankan citra positif dan kepercayaan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah citra positif, Presiden berharap Polri semakin profesional dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus. Lalu bagaimana Polri meningkatkan citra positif ini sekaligus juga tantangan ke depan seperti apa? Kita akan berbincang dengan Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas melalui sambungan telepon dan juga Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam Mas Rangga. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya mau pertanyaan pertama ke Mas Rangga dulu. Mas Rangga, sebenarnya apa sih poin-poin yang membuat citra Polri ini naik di tengah-tengah kan pengusutan kasusnya Vina masih belum jelas. Kemudian juga terakhir ada kasus Afif Maulana, meskipun tadi ya periodenya ini di bulan Juni, artinya yang fokusnya ini kepada kasus pembunuhan Vina. Tapi kenapa naik citra Polri? Ya Mbak, jadi memang kalau kita lihat secara longitudinal, secara panjang, itu Polri memang terlihat telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk memperbaiki citra ya. Kalau kita lihat tadi dari titik terendahnya di Oktober 2022 gitu ya, di bawah 50%, waktu itu 48,5%, sampai perlahan-lahan naik sampai di titik 73,1%. Itu titik terendah pada saat kasus Sambo ya?
Ya, betul. Nah, itu juga jadi catatan bahwa memang waktu pengukuran ini itu belum muncul kasus-kasus yang menyita eh, perhatian masyarakat seperti kasus kematian Vina, kemudian kasus Afif eh, Maulana? Sukolilo dan Oke. Afif. Itu 3 kasus yang cukup besar ya. Nah, memang kalau kita lihat secara tren itu kasus-kasus high profile ya yang mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat itu cenderung bisa membuat citra ini menjadi turun nih. Nah, makanya ini akan jadi tantangan nih ketika citra polisi itu sudah mulai membaik, sudah mulai kembali ke tren sebelum ada kasus Sambo yang besar sekali waktu itu. Nah, ini polisi harus bisa dengan tadi ya transparan, akuntabel dan profesional dalam menyelesaikan 3 kasus ini. Karena memang aspek-aspek penuntasan kasus hukum, kemudian adanya jaminan soal kepastian hukum ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi citra positif di Oh, masyarakat. jadi kenaikan citra Polri ini dilakukan surveinya sebelum ramai kasus Vina? Iya, Mbak. Ini Oh, berbarengan dengan survei kepemimpinan nasional. Jadi memang waktu itu belum terlalu besar lah perhatian publik di sini. Nah, itu makanya ini bisa jadi parameter lah bagi Polri untuk segera menyelesaikan kasus-kasus itu agar tidak berlarut-larut dan dilakukan secara adil ya. Karena kalau tidak sudah pasti sih sepertinya nanti ke depannya citra ini akan menurun nih kalau masyarakat tuh kemudian tidak puas ya dengan penuntasan kasus-kasus hukum yang menyita perhatian masyarakat. oke. Pak Yusuf, ini hal yang juga menjadi perhatian sekali nggak sih dalam HUT Bayangkara ke-78 kemarin, terutama dalam penuntasan kasus Vina misalnya, terus dugaan penganiayaan yang dialami pelajar Afif Maulana? Ya, dalam 1 tahun hingga menjelang 1 Juli 2024, pada umumnya Polri sendiri tentu kita nilai adil terus di tengah-tengah masyarakat. Sehingga wajar saja kalau ada kepercayaan publik berdasarkan hasil survei Litbang Kompas itu 73% Tentu ini bagus, hanya sementara ini memang Polri sedang dalam sorotan karena terkait dengan kasus-kasus yang memang mendapat perhatian publik, yang dalam 2 bulan ini ada kasus Vina, dan kemudian dalam bulan ini ada mencuat kasus yang ada di Sumatera Barat yang ini tentu bisa berpengaruh pada penurunan, hanya tentu juga bisa tetap mempertahankan nilai kepercayaan yang berdasarkan hasil survei Litbang Kompas itu apabila memang kasus Vina ini dapat dituntaskan dengan baik, dilakukan secara profesional, yang sementara ini dihadapkan tantangan ada keraguan-keraguan publik bahwa Polri dapat bekerja secara profesional, menuntaskan, menangkap yang pelaku yang sesungguhnya yang pada saat dihadapkan keraguan terkait dengan penetapan tersangka Peggy yang sebenarnya ini masih kita tunggu proses pra-peradilannya. Karena masih terus berjalan juga ya. Kalau gitu, kalau gitu Mas Rangga, sebenarnya pada saat kalau dilihat dari secara luas ya, pada saat waktu itu survei di kasus Sambo menurun, itu lebih kemana sih sebenarnya kalau penurunannya? Apakah karena masyarakat yang pada saat itu turun kepercayaannya, atau turunnya spesifiknya di mana? Ya, jadi kalau kita lihat memang ada beberapa faktor atau aspek lah yang coba kita ukur ya Mbak ya. Ada soal kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat, jadi itu terkait dengan aspek pelanggaran HAM gitu. Kemudian terkait juga dengan penuntasan kasus hukum. Jadi kalau kita melihat Polri ini, itu yang kita lihat itu adalah salah satu yang utama itu kan menjamin munculnya kepastian hukum. Nah, kalau waktu Sambo itu memang faktor yang mendorong kemudian citra Polri itu sangat drop, sangat jatuh itu memang karena si pelaku itu kan pejabat tinggi ya,
yang kemudian menjadi mantan tapi melakukan tindakan yang luar biasa ekstrim gitulah kita bisa bilang. Nah itu menjadi cerminan lah. Tapi kemudian memang di luar itu ya, ketika tadi Polri itu bisa menunjukkan profesionalitasnya, bisa menjamin bahwa kepastian hukum itu ada loh. Meskipun misalnya nih, tadi ya sang pelaku itu merupakan petinggi Polri gitu, misalnya jenderal gitu ya. Kemudian tetap ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu terbukti Mbak, bahwa bisa loh kepercayaan publik itu kembali terbangun. Oh, ada Jadi pada ketegasan intinya di adalah situ ya waktu itu oleh Kapolri juga ya? ya, betul Mbak. Jadi intinya adalah yang masyarakat harapkan ya dari data yang kita dapat itu muncul adanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu muncul ketika kasus itu bisa tuntas secara jelas ya, dilakukan dengan profesional dan adil itu, dan menjamin adanya perlakuan yang sama oleh aparat hukum di semua warga itu, baik dia itu punya posisi maupun tidak. Oke. Nah, dengan itu baru muncul yang namanya kepercayaan publik yang terefleksi dari citra gitu. Nah, kalau ini kan kasusnya berbeda ya. Kalau untuk pembunuhan vina masyarakatnya yang kemudian bertanda tanya besar nih, apakah benar tersangka yang sudah ditetapkan maupun juga terpidananya itu benar pelakunya. Nah, ini gimana cara membuktikannya untuk membuat masyarakat percaya, Pak Yusuf? Ya, kami sendiri Kompolnas akan terus mengawasi, memastikan penanganannya itu benar sesuai dengan prosedur. Nah, sementara ini terkait dengan kasus Dina, sekali lagi, karena ini sudah ada proses pra-peradilan yang akan memberikan kepastian hukum, apakah penangkapan Peggy Setiawan pada saat ini yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini sah, memiliki 2 alat yang sah. Ini kita tunggu. Nah, kalau memang pemohon itu diterima, tentu ini harus putusan pengadilan pra-peradilan harus diterima oleh penyidik dan selanjutnya nanti akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Tapi kalau hakim tunggal pra-peradilan memutuskan menolak, ya tentu kita semua harus menerima putusan itu. Kami terus akan mengawal proses hukum penyidikan hingga pelimpahannya berkas di JP itu lengkap, itu terus kita kawal. Kan belum tentu juga nanti cukup bukti. Hanya kan yang sekarang diputuskan oleh karena masih pra-peradilan P19 juga ya, berkasnya dikembalikan juga kan ya dari kejaksaan. Ini masih diuji profesionalnya meskipun seandainya permohonan pemohon itu ditolak. Oke, Pak Yusuf terima kasih untuk pandangannya. Mas Rangga juga terima kasih. Sehat selalu semuanya.